応募者全員サービスだから慌てずだが確実に応募してゲットしてくれよ。戦わなければ生き残れない。 Henshin! Halo guys, di episode Tokusatsu kali ini langsung aja Anda mau bahas update terbaru. Seperti yang kalian tahu, Hyper Battle DVD dari GITS baru saja diumumkan. Dan ternyata scan Terebikun terbaru untuk bulan April 2023 bagian Kamen Rider-nya ternyata juga menampilkan scan Hyper Battle DVD ini sebagai porsi utamanya. Ada sih bagian-bagian selain Hyper Battle DVD, tapi ya sedikit. Ya udah, jadi sekalian aja langsung kita bahas ya. Preview Hyper Battle DVD ditambah scan Terebikun. Pasti udah banyak yang tahu lah ya Hyper Battle DVD itu kayak gimana. Bagi yang belum tahu, jadi di setiap satu serial Kamen Rider mereka itu pasti merilis satu Hyper Battle DVD setiap tahunnya. Memang udah ada porsinya dan sudah ada jadwalnya, dan biasa keluarnya itu di tengah-tengah serial. Dan Hyper Battle DVD itu punya ciri khas lebih ke lucu-lucuan buat ngehibur para fansnya. Jadi kalau dari deskripsi dari Toei maupun di TV Asahi yang Anda baca, Hyper Battle DVD adalah video sampingan yang porsinya itu memang untuk memberikan kelucuan dengan menempatkan para Kamen Rider dalam situasi yang aneh. Tuh kan? Dari deskripsi aja udah kayak gitu. Biasanya makin kesini juga mereka itu suka bundle dengan mainan yang memang cuman keluar di Hyper Battle DVD ini. Nah, dari sini berarti udah pada tahu lah ya arahnya itu kemana. Jadi di tengah-tengah si GITS itu yang lagi serius mungkin ya ceritanya ya, kita dikasih relaksasi masih dari GITS juga gitu dengan case-case yang sama juga. Keterlaluan sih kalau Anda tuh terlalu kritis ke Hyper Battle DVD ini ya. Jadi langsung aja kita bahas preview dari Hyper Battle DVD GITS ini yang berjudul Kamen Rider GITS What the Hell Desire Grand Prix Full of Men I Am Ouja. Panjang bener judulnya ya, tapi kalau di English kan seperti itu. Jadi kalau title dalam si Japanese-nya sih kayaknya sih lebih panjang lagi. Buat rilisnya deket-deket ini, Anda udah cari infonya, ada tulisan katanya rilisnya itu 31 Maret 2023. Hah? Berarti rilisnya hari ini dong ya? Pas Anda bahas. Jadi di sini Anda syutingnya itu tanggal 31, Pak. Tapi katanya 31 Maret itu justru tanggal rilis biar kita itu bisa dapat Hyper Battle DVD-nya dari majalah Terebikun edisi bulan Mei. Tapi rilisnya itu Maret. Gimana sih? Gimana sih maksudnya? Ya udahlah, lanjut teman-teman kita bahas ya. Jadi Hyper Battle DVD ini awal diumumkan itu tanggal 27 Maret kemarin ya. Dan penulis dari Hyper Battle DVD ini tuh bukan Bapak Yuya Takahashi, melainkan Mbak Ayumi Shimo yang jadi penulis Kira Major versus Ryu Soldier. Jadi trailer dari Hyper Battle DVD-nya juga sudah rilis ya. Pertama kali dirilis atau di-postnya itu di akun Twitternya ofisialnya si GITS ya. Jadi langsung aja kita breakdown dan kita bahas. Oke. Jadi pertama nih, hal unik pertama yang Anda dan kalian pasti notice adalah outfit setiap karakternya di sini ya. Terutama para cast cowoknya di sini nih. Entah di GP ada tema apa lagi, tapi terlihat di sini para karakter itu mengenakan outfit retro tahun 80-an. Aceng memang yang paling menarik perhatian ya di sini ya. Nah, ini dia. Kapan lagi lihat Aceng kayak gini? Di serial dia cool dan juga tenang, di Hyper Battle DVD ini dibikin seperti ini, Pak. Pakai hot pants pula, nyentrik abis ya. Tapi outfit kalau di pesta dansa tahun 80-an ya kayak begini teman-teman ya. Enggak kan, bukan kayak gitu. Lu lahir aja belum ya. Anda juga lahir juga belum sih. Tapi kalian bisa tahu lah referensi-referensinya pasti ya. Dari film, dari video game. Rata-rata tuh tahun 80-an kayak gini lah. Tahun 70-an, 80-an ya. Oke. Dan di sini Azuma juga terlihat hadir di Hyper Battle DVD ini. Jika ingin tahu placement dari Hyper Battle DVD ini di mana, katanya sih sekitaran episode 13, di mana Azuma itu masih menjadi salah satu peserta di GP. Ya udah, nggak usah pakai placement lah. HBV ini juga kan memang buat lucu-lucuan aja lah ya. Dan cast utama ya udah pasti di sini hadir semua ya. Terus di sini Keiwa juga ada. Kalau dia pakai outfit serba kotak gitu teman-teman ya. Dan di bagian ini kenapa sok imut gini Pak dia ya. Dan sesuai deskripsi, Heavy V ini memang bikin karakter-karakter yang ada di serial itu nyeleneh abis dan beda banget sama yang ada di film ya. Kalau kalian inget Hyper Battle DVD-nya Saber, itu Rintaro dijadiin banci kalau nggak salah ya. Terus ada Neon juga teman-teman, terlihat normal sendiri India ini outfitnya ya. Dan dia ya dengan gaya khas cute-cute-nya dengan fan service-nya ya. Di sini ya cuman para cowok aja gitu yang terlihat nyentrik banget ya. Sumuri juga hadir sebagai host seperti biasa. Di trailer ini aja kita udah lihat kekocakan Sumuri yang jadi kayak Onesan tipe-tipe yang kayak galak gitu. Soalnya dia kan kayak apa sih gitu. Dan di belakangnya kayak banyak anak sekolah ya.
Nah, sepertinya Hyper Battle DVD 1 ini tuh bakalan tetap berfokus sama rivalitas antara si Aceng sama si Azuma. Tapi sepertinya sih ini di sini tuh lebih dibikin kocak gitu penerapannya ya, nggak seserius di serialnya. Terus ada bagian juga terlihat si Aceng ini memakai seragam sekolah anak Jepang. Jadi ini tuh bukan bagian flashbacknya dia teman-teman ya. Jadi lagian beda kan, yang di flashback itu kan seragamnya itu warnanya abu. Kalau ini kan ya lebih universal gitu ya, seragam sekolah anak Jepang yang warnanya hitam kayak begitu. Sepertinya apa sih bakalan ada satu game dengan tema anak sekolahan, mungkin ya. Jadi nggak cuma Aceng, di sini Azuma sama Keiwa juga di sini terlihat memakai seragam sekolah yang sama kayak si Aceng. Lanjut ada Sumuri dan Neon yang satu scene. Ini mohon maaf ya karena belum ada deskripsi sinopsisnya sama sekali. Jadi di sini Ana cuman menduga-duga aja. Lagian soal plotnya juga ya nggak akan serumit itu ya. Sekali lagi ini cuman buat lucu-lucuan. Jadi belum ada sinopsisnya. Kalau revise kemarin kan sinopsisnya ya apa sih untuk memancing Deadman ya mereka itu bikin pernikahan settingan ya. Jadi kita tunggulah sinopsisnya. Dan di situ juga terlihat masih ada sih tanggal rilisnya itu ya, yang 31 Maret itu, teman-teman. Nah, ini dia akan ada form baru yang muncul. Pertama di sini yang Anda bahas dari Gits dulu ya. Terlihat dia itu sedang memegang V-Buckle, tapi dengan deck dari Kamen Rider Ryuki. Jadi saat Aceng menggunakan Legend Rider Buckle ini, jadilah dan muncullah Kamen Rider Gits Ryuki Form. Jadi simple, begitu aja. Terlihat juga dia itu sembari memegang Sword of Vento-nya Ryuki ya. Dan di sini nggak cuma Sword of Vento-nya aja, tapi di sini Gits juga akan menggunakan Strike of Vento-nya Ryuki. Terlihat itu kepala naganya yang jadi senjata di tangan. Dan juga seperti yang kita lihat ya ornamennya ya benar-benar punya Ryuki semua gitu ya. Jadi nggak ada yang dimodif aneh-aneh gitu. Nah, sesuai yang tadi kita lihat, rivalitas itu akan berfokus ke Aceng dan Azuma. Di sini Bafa juga akan mendapatkan form baru. Jadi dengan menggunakan si V-Buckle, ya benar V-Buckle tapi yang edisi Ouja ya. Ya kita nyebutnya Ouja Buckle aja seperti yang kita lihat di gambar ini. Akan muncul Kamen Rider Bafa Ouja Form. Wah, ini cukup mengagetkan juga sih ya. Dimana kalau Gits itu tadi armornya seperti armor ketika memakai arm weapon yang simple gitu teman-teman ya. Dan juga ada armor pundaknya. Kalau Bafa di sini tuh benar-benar make armornya Kamen Rider Ouja yang basic form. Ya, dan akan ada bagian juga di mana mereka ini tuh seperti adu Rider Kick alias Final Vento ya, di mana naga sama ularnya juga keluar di situ ya. Jadi dengan menggunakan buckle ini juga mereka itu punya advance-nya gitu, punya kontrak monsternya Pak. Jadi akan menarik ini battle-nya ya, bakalan ada rasa-rasa Ryuki-nya juga. Jadi ini khusus banget buat kalian fans Ryuki. Soal formnya sih Ana nggak terlalu gimana ya. Yang bikin kaget menurut Ana serial Ryuki itu dibawa lagi ke Gits terutama ke si Hyper Battle DVD-nya ini. Ada alasannya mungkin ya. Kalau dari Ana nih ya, yang Ana tangkap mungkin ya. Karena di movie Battle Royale kemarin kan juga ya masih anget juga gitu ya dengan guest-nya itu si Ryuki. Berasa kayak pas aja gitu ya. Dan dari kemarin juga Ana kan banyak banget video yang bahas Ryuki itu ya. Karena memang lagi anget kemarin juga ya setelah si Outsider episode 1 dengan kemunculan si Ouja Survive ya. Nah, sekarang ada lagi soal Ryuki. Mantap lah ya, bener-bener fans Ryuki berbahagia banget nih tahun ini ya. Nah, ini nih, di akhir trailer kita itu dikejutkan dengan kemunculan Kamen Rider Ouja beneran. Apakah Ouja bakalan hadir juga di Hyper Battle DVD ini sebagai guest? Aktornya juga si Takeshi Asakura apakah bakalan hadir juga? Nah, kita tunggu aja ya. Jadi udah trailernya, sekarang kita bahas aja langsung ke scan Terebikun-nya. Jadi scan-nya itu nggak terlalu banyak, tapi bakalan Anda bahas lengkap dan juga secara cepat di sininya. Dan kalian tidak akan sakit mata karena di sini Anda kasih lihat yang HD langsung teman-temannya untuk scan Terebikun-nya. Jadi untuk semua scan Terebikun ini udah dipublish semua di fanpage Agan Reza Plus ya. Jadi jangan lupa kalian cek. Jadi di sini ya terjadi pertarungan sesama rider ungu ya. Nggak apa-apa lah biar si Azuma itu kalau mau kerat-kerat ya, mau mengalahkan semua Kamen Rider diplonco dulu tuh sama si Om Asakura yang ramah senyum ya. Dan di bagian kiri bawah sama kayak trailer tadi ya, outfit para karakter utama terutama para cowoknya yang jadi retro ala tahun 80-an. Dan di bagian tengahnya sama yang jadi highlight memang kemunculan dua form ini. Jadi di sini ada Kamen Rider Gits Ryuki Form dan Kamen Rider Bafa Ouja Form. Dan lanjut ke kanan, jadi sepertinya ini ada prize buat majalah yang di-set sama si DVD dan race buckle-nya. Ya kayak gitulah teman-teman ya, pokoknya buat Hyper Battle DVD ini. Jadi ada dua versi. Untuk DVD unitnya itu akan dibanderol seharga 3.000 yen, sedangkan ada bundle lainnya lagi DVD plus V-Buckle yang edisi Ouja itu bakalan seharga 3.999 yen. Yang 4.000 yen lah ya. Nambah 1.000 yen buat buckle-nya. Jadi kita dapat yang versi Ouja.
Karena yang versi Ryuki kalau nggak salah udah keluar ya kemarin-kemarin ya di salah satu Terebikun atau di mana ya. Bukan di SG kalau nggak salah teman-teman ya, bukan di SG atau GP Race Battle kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah iya bener deh di Terebikun ya. Coba kalian komentar di bawah. Dan lanjut teman-teman ke gambar selanjutnya ya. Jadi ini lagi berdansa 3 karakter utama kita ya, si Aceng, Azuma dan juga Keiwa. Aduh, Keiwa kenapa centil banget gayanya di sini ya. Azuma juga terlihat ceria sekali wajahnya dan Aceng sangat nyentrik banget ya. Itu bener-bener 80-an banget ya, dimana pakai jaket Dylan, pakai bandana, terus pakai hot pants ya. Terus juga di sini sepertinya sih mereka bakalan tetap melawan para Yamato ya. Di sini terlihat di kanan atas itu mereka itu pada pakai seragam di GP dan juga sedang melawan para Yamato. Sedangkan untuk gambar bawahnya yang udah Anda bahas tadi teman-teman ya, di mana si Aceng, si Azuma dan juga si Keiwa ini mengenakan seragam sekolah. Selain mereka bertiga yang joget-joget, ada juga Sumuri dan Neon yang joget-joget juga. Ini kenapa harus gini-gini dah ya. Lanjut, sekarang kita bahas Kamen Rider Ryuki Form. Jadi ini adalah Form Legend Rider yang pertama kali keluar secara resmi di film. Gak susah kali Toei bikin Form Legend Rider yang lain ya. Jadi armor simple kayak cuman pakai BH. Terus juga ditambahin armor pundak sama tambahin bagian mulut ridernya. Di sini terlihat ya, si Gits-nya itu pakai mulutnya Ryuki yang ada garis-garisnya itu ya. Jadi nggak mengagetkan karena form Ryuki ini tuh sudah bisa kalian lihat jauh sebelum Hyper Battle DVD ini tuh keluar atau diumumkan ya. Di bagian Gits Buckle Simulator yang ada di website resminya Kamen Rider. Anda juga pernah mainin dan jadiin konten kan. Dan kalau kalian bikin Ryuki ya, masukin ke Desire Driver, ya tampilannya kayak gini teman-teman ya. Sama lah pokoknya, ini semuanya sama seperti visual di simulator. Nggak ada yang beda ya. Jadi bisa kalian lihat juga perspektifnya di sini. Terus juga race buckle yang digunakan bernama V-Buckle, tapi edisinya si Ryuki ya. Dan ini benar-benar buat fans Ryuki banget sih ya, dimana kemampuan Ryuki rata-rata bakalan keluar semua ketika Gits itu menggunakan form ini. Mulai dari Sword of Vento, terus juga ada Strike of Vento, ada Guard of Vento, sampai ke Final Ventonya. Jadi posenya aja bener-bener kayak Ryuki banget yang kalian lihat ya di sini si Gits-nya, sesuai yang kita lihat di sini. Jadi kayak begini, udah kayak mau gaya rider kick-nya lah ya. Ini bener-bener mirip banget. Jadi nggak sabar lihat dia itu adu Final Vento sama si Bava. Dan lanjut teman-teman, ini adalah tampilan dari Kamen Rider Bava Ouja Form. Berbeda sama Ryuki yang pakai BH, kali ini Bava bener-bener pakai armor dadanya Ouja. Yang unik tentu bagian visornya Bava yang jadi garis-garis gitu ya, kayak si Ouja. Dan untuk perspektif form ini ya nggak ada yang wah sih ya, jadi cuman kayak Bava polos atau entry form pakai armor Ouja, udah gitu doang ya. Pastinya nanti bakalan terjadi pertarungan dengan Gits ya, dan walau udah pakai form ini, Azuma itu tetap mainnya seruduk pak. Ya seperti kalian lihat tuh gambarnya di kiri atas ya tuh. Jadi tanduknya itu tetap dipakai buat nyerang si Gits ya. Jadi kekuatan banteng dan ular kayak gimana tuh. Dan untuk race buckle-nya yang dipakai ya yang nanti bakalan jadi set sama DVD-nya teman-teman ya. V-Buckle tapi versinya si Ouja. Dan suara semua perubahan rider di Ryuki ya sama aja kan, kayak Henshin gitu doang kan. Jadi soal suara juga kayaknya sama aja nanti ya kayak di Desire Driver. Tapi Anda penasaran ya, kalau dimasukin yang versi Ouja ini gimana nanti suaranya? Sama aja sih kayaknya ya. Terlihat juga Bava Ouja Form ini tuh menggunakan Strike to Vento-nya si Ouja. Jadi si pedang yang kayak taring ular itu ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi ini sepertinya yang akan terjadi di episode besok ya. Jadi episode 29 Kamen Rider Gits, dimana bakal berlanjut lagi Yamato Grand Prix. Dan sepertinya sih bakalan ada pertandingan-pertandingan gitu. Jadi form yang baru debut kemarin yaitu Leisa Boost Form akan dipakai lagi sama si Aceng ya. Dan akan melawan para Yamato di sini. Dan terlihat banget di sini lokasi syutingnya itu kayak build ya. Yang pertandingan, apa sih pertandingan antar daerah itu ya. Yang kalau nggak salah tuh Touto versus Seito ya kalau nggak salah, yang ada debutnya Rabbit sama Teng mapnya ini kayak begini ya. Jadi kita lihatlah aksinya seperti apa lagi ya, walaupun sudah tidak ditunggangi sama si Koichi Sakamoto ya. Dan lanjut lagi teman-teman ya, jadi di sini masih membahas Yamato Grand Prix babak selanjutnya. Jadi tadi pertarungan para Kamen Rider dari DGP melawan para Yamato, dan akan ada Yamato baru di sini bernama Osteus Yamato. Jadi kalau di gambar sini dia itu sedang melawan Kamen Rider Nago ya. Dan untuk updatean terakhirnya teman-teman ya. Jadi ini sih bocoran Terebikun untuk bulan Mei 2023.
Katanya kalau dari Ultraman itu bakalan terkuak penampakan dari Ultraman baru. Wah, mungkin Ultraman Blazar kah? Udah bisa kita lihat full bodinya. Sedangkan untuk King Ohja itu bakalan ada new power up-nya. Wow, ini juga penasaran. Dan untuk Kamen Rider Geats katanya bakalan ada Super Hot News. Nggak tahu tuh apa ya Super Hot News-nya ya. Dia nggak nulisnya new form atau new power up. Dia ditulisnya di sini tuh Super Hot News. Pastinya ini fans Keiwa, fans Tycoon udah pada menanti-nanti ya. Kalau nanti si Tycoon itu bakalan dapat upgrade apa enggak nih ya. Bakalan dapat form selanjutnya apa enggak nih ya. Karena udah masuk episode 30-an ya. Ya kita tunggu saja teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menyimak updatean untuk Tokusatsu kali ini. Jadi sekali lagi untuk Scanteria Beacon ini semua sudah di-upload di fanpage Agen Reza Plus. Kalau kalian mau lihat udah ada versi HD-nya juga. Jadi nggak akan sakit mata. Jadi silakan kalian diskusi aja soal tadi highlightnya yang Anda bahas, yaitu Geats dengan Ryuki Form dan juga Bava dengan Ouja Form. Gimana menurut kalian? Komentar di bawah. Terima kasih teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalam. Bye-bye.